warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat datang Bapak Maulana yang saya hormati, Bapak Direktur PT Geraha Cakra Mas Abadi dan beberapa timnya, dan juga yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai dengan 8, Insya Allah hadir semua lengkap, dan jajaran teman-teman Karang Taruna, juga pemuda-pemuda RW 06, begitu juga jajaran keamanan yaitu Bapak BRI dan Pak Dwi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita bersama nanti bisa tercapai dengan baik dan tidak akan menjadikan nanti di belakang harinya ada masalah-masalah yang tidak kita inginkan bersama. Alhamdulillah saya pertama kali bertemu dengan Pak Maulana ini ketika beliaunya bersih-bersih. Pada waktu itu sempat kita panggil karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Jawab begitu nih Bapak. Pada waktu itu saya tanya, Pak Maulana, kira-kira jenengan itu mau bikin apa? Pak Maulana jawab, saya belum pernah ada keinginan untuk bikin apa. Kira-kira Pak RW itu yang sekiranya banyak manfaat terhadap warga kita itu apa? Wah, ini saya bingung jawabnya. Tapi gini aja Pak Maulana, yang bermanfaat untuk warga kita itu ini yang paling saya suka, cocok Pak RW. Saya tak ke Mekah dulu, tak umroh, saya tak istigharah. Ketika nanti sudah ketemu, baru nanti saya kembali lagi ke sini. Dan saya tak bersih-bersih dulu supaya di situ itu tidak ada ular dan lain sebagainya. Ini yang pertama kali saya dengar dari Pak Maulana. Begitu juga kemarin beliaunya juga datang, izin menyampaikan rencana akan segera dibangun. Dan beliaunya juga saya tanya lagi, kira-kira kapan mau dibangun? Sebentar Pak RW, saya tak umroh lagi. Jadi Pak Maulana ini luar biasa. Bolak balik umroh, ya mudah-mudahan nanti kita Pak RT ini juga diumrohkan sama. Amin. Ini yang sangat luar biasa. Jadi di tempat kita ini sudah tidak asing lagi. Selama saya jadi ketua RT juga pernah dulu itu ada bangunan yang sangat besar di depan sini, yaitu mall. Mall itu tidak terlalu mengganggu karena di pinggir jalan raya. Terus yang kedua ada apartemen melati yang juga mau dibangun. Waktu itu beliaunya masih ada, Pak RW-nya, Pak Heri, beliaunya yang mengawal pada waktu itu. Karena gagal tidak dilanjutkan, akhirnya belakangan ini datanglah PT Geraha Cakra Mas Abadi yang insya Allah komisarisnya ini luar biasa. Beliau mempunyai etikat yang baik yang sekiranya bermanfaat pada lingkungan. Itu aja, tidak ada yang lebih dari Pak Maulana. Kalau kita amati selama saya 3 kali bertemu dengan Pak Maulana, yang sekiranya bermanfaat untuk lingkungan. Oleh karena itu Pak Maulana, di tempat kita ini juga banyak pengangguran. Harapan kami, marilah kita pengangguran ini kita kikis sama-sama agar supaya
pengangguran di tempat kami sudah tidak ada lagi. Tidak hanya jangka waktu pendek, tapi ya juga jangka waktu panjang. Proses pekerjaan di warga kita juga mohon dilibatkan, dan setelah pekerjaan selesai juga tetap harus dilibatkan. Hanya itu harapan saya, mudah-mudahan Pak Maulana ini diberikan kesehatan, kelancaran, Amin. sampai Hotel Geraha Cakramas Abadi ini selesai di tempat kami. Dan saya harap kepada Pak RT 1 yang terlibat, karena dampak mohon nanti dibicarakan, nggak perlu sungkan-sungkan karena Pak Maulana ini betul-betul sudah welcome. Jadi sudah nggak ada yang perlu ditutup-tutupi lagi. Yang sebelumnya itu seperti biasanya itu sudah seperti biasa, itu ya monggo kita sampaikan, karena Pak Maulana ini keinginannya ingin segera terbangun. Hambatan-hambatan yang lain mungkin jalan kita ini terlalu sempit Pak Maulana, mungkin nanti itu bisa dipikirkan, karena Pak Maulana akan mendatangkan 1000 mobil ke tempat kami. Ini luar biasa ini, sangat luar biasa. Oleh karena itu, dulu apartemen Melati itu juga sudah menggambar mulai dari depan sampai belakang, termasuk lampu di samping kanan kiri itu kelihatannya dulu itu memang sangat bagus sekali. Mungkin itu juga menjadi perhatian Pak Maulana, karena pintu masuk kita itu ya cuma di situ aja. Dan juga dulu pernah saya juga dibangun gapuro oleh Mall Dinoyo. Ternyata waktu itu gapuronya kurang sesuai, menurutnya Taman Melati, akhirnya dibongkar. Sekarang sudah gapuronya sudah nggak layak pakai dibatasi. Oleh karena itu mungkin Pak Maulana juga bisa memikirkan, karena 25 lantai dengan gapuro besi itu kayaknya nggak bagus Pak. Nah ya yang nggak bagus, mungkin yang mau masuk ke dalam ini ya juga ini posisi di dalam ini ada apanya Pak? Di dalam ini ada 25 lantai hotel dan apartemen. Mungkin ini awal dari saya mohon nanti malam ini sudah ada progres. Kalaupun progres itu belum bisa tercapai 100%, ya mungkin nanti ada progres-progres berikutnya. Ini yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sosialisasi Kondo Hotel, kami akan membangun Kondo Hotel di Genti Haryono sini Pak ya. Kondo Hotel itu jadi apartemen dan hotel Pak. Nanti bisa dijelaskan sama tim dengan Pak Guru di sini Pak. Demikian Pak yang diperlukan malaman ya. Saya singkat saja. Langsung ke sosialisasi. Kami persilakan Pak Guru. Mohon maaf Pak bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditempatin. Saya hormati para pengurus RT 1 sampai dengan 8, perwakilan Yayasan Wali Tasim, pengurus Karang Taruna, dan Pak Babinsa dan Bapak Kabin Katimnas. Mohon izin Pak RW bercerita juga. Sedikit saya tambahin di sini. Jadi Kekosongan. kemarin saya itu diwanti-wanti dengan Pak Wali Kota bahwasanya kalau bangun di Dinoyo syaratnya salah satunya adalah tenaga kerja wajib orang Dinoyo.
Jadi nggak boleh orang Surabaya. Itu yang disuruh Pak Wali Kota. Jadi memang harus menyerap warga Dinoyo ini, mengurangi penganggurannya. Jadi Pak Wali Kota bantu saya juga bantu Pak Wali Kota, begitu perintahnya. Jadi semua pengangguran tenaga kerja wajib, mayoritas warga Dinoyo Pak RW itu syaratnya Pak Wali Kota Pak. Jadi monggo kalau ketemu Pak Wali Kota saya tanyain, benar nggak ngomong ke saya begitu syaratnya. Terus yang kedua Pak, masalah gapura. Kalau dulu sedikit saya bercerita, kalau dulu ada X yang tidak jadi dan lain-lain itu memang karena memang ya sedikit saya cerita biar nggak apa-apa Pak ya, biar tahu semua. Jadi direktur kita Pak Rido dan komisaris kita itu adalah Bu Meriati. Jadi pemilik tanah ini mulai awal ya Bu Meriati gitu. Yang kemarin di Dinoyo itu memang maling, tapi ya secara hukum udah selesai. Jadi biar jelas Pak. Jadi ya, insya Allah Geraha Cakra Mas Abadi ini adalah pemilik sah dari tanah di Dinoyo Gang 19. Kalau masalah gapuranya Pak izin, sebenarnya sudah jadi cuma saya tolak Pak. Nanti gapura itu saya ingin dikasih gambar Garuda Pak. Jadi kayak IKN itu Pak, biar keren kan gitu Pak. Itu belum jadi karena saya revisi. Tapi insya Allah Pak itu akan jadi ikon. Nah, yang kedua saya lanjutkan Pak, syarat dari Pak Wali, tempat ini harus jadi ikonnya Malang Pak. Main sama beliau 25 lantai itu biar jadi ikonnya Malang. Nah, gambar visualnya belum jadi Pak karena ini requestnya baru. Jadi kalau tadi dilihat itu Pak, boleh diputar lagi videonya, musiknya dikecilin aja. Ini tampak depan pondok hotel kita Pak. Nah, ini ornamennya, ini gambar-gambar ini batik Pak. Jadi khasnya Malang Pak. Nah, yang ini gambar-gambarnya ini batik Pak. Kenapa ada begini? Ini khasnya Malang Pak. Jadi khasnya Malang harus ada. Nah, ini batik-batik Pak. Nah, ini desain ini batik Pak. Jadi khasnya Malang itu harus ada. Terus kita di lantai berapa Pak Arsitek? Lounge bukan? Hall. Kita juga ada hall Pak di lantai 12. Jadi barangkali kalau ada acara mantenan, kawinan, kita nampung hall Pak. Dan ini bisa dipakai untuk acara di lantai berapa? 12. Terus kita juga ada di lantai 16 itu ruang meeting Pak yang tadi itu bisa untuk umum Pak. Jadi kok misalkan mau izin Pak Malki ada acara, boleh ruang meeting dipakai Pak. Oh kalau untuk RW siap untuk itu gratis. Ini fasilitas yang bisa dipakai ruang meeting Pak. Khusus untuk Pak RW yang punya lokasi pasti dapat beberapa fasilitas, tapi apa saja kita belum tahu Pak, nanti kalian tahu anukan lagi, tapi kurang lebih ya seperti ini. Nah ini parkiran kita sudah cukup. Jadi yang mau saya bahas tambahan tadi adalah hall Pak, di lantai 16. Jadi kalau ada mau kawinan apa bisa dipakai itu Pak. Terus ikon berikutnya yang dari Pak Wali sampaikan itu launch kita Pak, lantai 25 itu pertama di Malang Pak, yang bisa 360 Pak. Jadi bisa lihat 4 gunung Pak. Itu pertama di Malang, makanya ini jadi ikonnya kota Malang. Launch kita itu karena pertama kali di Malang launch tinggi 25 lantai Pak, 4 gunung kelihatan semua Pak. Nah, itu tadi jadi ikonnya Malang. Jadi seperti itu Pak. Terus saya tambah sedikit lagi, satu lagi sebelum tanya jawab. Dampak lingkungan apapun yang berdampak kita akan tanggung jawab Pak. Makanya mohon petunjuk seperti apa. Jadi
kalau jalan Pak Malki kita siap Pak, yang mana harus dilebarkan kita siap, karena kan memang itu juga harus kan begitu Pak. Jadi itu yang saya tambahkan Pak. Kalau untuk jadi seperti tadi saya bilang, kalau ada dampak lingkungan apapun kita akan bertanggung jawab. Makanya nanti Pak RT, Pak Ari, RT 6 izin. Jadi nanti mau izin seperti yang kemarin mungkin bisa dibuat ring 1, ring sekian Pak. Untuk nanti antisipasi kita dampaknya juga Pak. Nanti kita foto, kita ini. Intinya jangan sampai merugikan Pak. Kita di sini ingin semuanya happy Pak. Jadi jangan sampai ada dirugikan. Makanya nanti juga mohon petunjuk Pak Babin Kantimas untuk supaya arus lalu lintas atau apapun kita mohon petunjuk seperti bagaimana. Baik, mungkin sementara itu yang saya tambahi Pak, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Setelah ini sesi tanya jawab kami persilakan. Oke, terima kasih untuk memudahkan acara kita di tanya jawab. Ini saya bagi tanya jawabnya beberapa nanti dua-dua saja, dia nanti langsung di